masa iya kalau misalnya memang jualan aqua bawa-bawa Bawa senjata golok, tajam, bawa bawa pistol golok, apa. terus kita kan disangka mengeroyok preman. Masa iya seorang nih korbannya 2 orang. Sekarang di sini yang dikeroyok siapa? Om kami apa preman? Sampai akhirnya kan kita bisa ketemu sama Pak Jokowi kan itu di luar kekuasaan kami. Mungkin ada doa-doa dari para pedagang. Kalau pasal 170 itu pengeroyokan, tersangka yang lain mana? Kenapa baru Pak Ujang yang ditetapkan sebagai tersangka? Tim pembela Ujang bisa membuktikan di pengadilan nanti bahwa klien kami tidak bersalah. Tidak hanya bicara terkait akibat dari pemukulan, walaupun pemukulan itu juga masih absurd. Pertanyaan saya, apakah Pak Wali pernah baca berkasnya perkara Ujang? Kenapa Anda mau membela mereka? Yang pertama yang harus kita bela adalah terkait dengan kezoliman. Ini masyarakat kecil, masyarakat bawah yang punya hak sama di mata hukum. Hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 2.30, di mana pada saat itu korban yang sedang berjualan kemudian ditegur oleh tersangka, dalam hal ini adalah Ujang Sarjana. Kemudian tidak terima, Ujang ini kemudian melakukan pengeroyokan, kekerasan bersama terhadap kedua korban ini. Kami melaksanakan penyidikan berdasarkan fakta dan laporan. Pengacara Tim pembela pedagang kaki lima Ujang Sarjana yang kemudian ditahan karena dianggap melakukan pengeroyokan, tapi dari keluarganya menyebut bahwa dia itu melawan preman. Tapi kenapa dia justru yang dipenjara? Nah, tadi Anda sudah melihat pernyataan Kapolres Bogor Kota. Tanggapan Anda seperti apa? Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk satu memberikan ruang kita berdiskusi, ruang kita untuk menyampaikan sesuatu hal yang menurut kami tim pembela Ujang juga ada beberapa yang perlu kita luruskan dari pernyataan-pernyataan dari Kapolres. Memang ada beberapa kejanggalan yang harus kita sampaikan terkait dengan proses penyelidikan, proses penyidikan yang akhirnya ada penersangkaan yang dilakukan oleh Polsek Bogor Tengah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya melihat di sini Kapolres memang sedang berusaha terkait dengan law enforcement, penegakan hukum. Itu dengan versi yang berbeda. Polisi itu memang diberikan oleh negara 2 item yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun, yaitu subjektivitas dan kewenangan. Subjektivitas itu ya versi mereka setelah banyak data yang mereka dapatkan, dan kewenangan menetapkan orang menjadi satu sidik ataupun tersangka. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah tidak boleh adanya kesewenang-wenangan. Makanya di KUHP itu banyak aturan-aturan yang tidak boleh juga dilangkai oleh pihak polisi. Misalkan dalam 1 hari apakah dibetulkan penyidikan langsung naik ke sidik, penyelidikan langsung naik ke kasus penyidikan, itu dalam 1 hari. Dan kami sudah sampaikan ke Propam terkait dengan persoalan ini. Jadi Anda melihat ada prosedur yang tidak dilakukan oleh apa? Betul. Dari versi kami ada prosedur yang janggal yang menetapkan orang tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Hasil visum pun keluar itu setelah ditetapkan tersangka. Seharusnya hasil visum itu tersangka, alat bukti itu dikeluarkan tersangka itu setelah melihat hasil visum tersebut. Bisa jelaskan nggak kronologinya seperti apa sampai ya Anda dan keluarga klien Anda itu mengatakan bahwa sebenarnya Pak Ujang ini melawan preman, bukan mengeroyok pedagang? Ya, ini kan kita berbicaranya dari sudut pandang fakta yang ada dan para saksi yang sudah melihat pada saat itu. Kan gitu. Yang pertama harus kita garis bawahi, yang kita lawan adalah, kita sepakat yang harus kita lawan bersama adalah kejahatan. Premanisme, pungli itu adalah bentuk dari kejahatan yang harus kita lawan bersama. Harusnya Pemkot Bogor juga berterima kasih dengan adanya video viral ini yang semoga saja bisa membenahi
pasar Bogor, umumnya di pasar-pasar Bogor yang ada di pengelolaan di BUMD tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya terkait dengan versi bahwa Ujang adalah orang yang sebetulnya self defense, dia membela diri atas ketidakadilan yang dia lihat. Gitu loh. Dan ini seringkali diperlihatkan oleh oknum-oknum preman yang melakukan pungli dengan metode dia memberikan aqua lalu diminta untuk membayar paksa dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh dia. Oh, harganya beda. Harganya beda. Satu aqua misalkan 7.000, ya kan? Terus ada tambahan lain yang informasinya ada uang jalur. Ini yang kita hasil investigasi kita kepada keluarga dan beberapa saksi. Uang jalur itu maksudnya? Ya, uang jalur itu yang dianggap oleh para keluarga ini, para pedagang, itu yang dianggap pungli. Pedagang juga memberikan retribusi kepada pemerintah. Tetapi yang mereka tolak adalah pembayaran yang tidak masuk akal yang dipikirkan oleh mereka. Retribusi sah dan diterima oleh pedagang. Betul. Karena itu masuk negara. Itu tidak Tapi masalah. Uang jalur itulah yang pungli. Itu yang dianggap adalah pungli. Uang jalur itu berapa sih katanya? Uang jalur itu sebesar 5 sampai 10.000 tapi Per pedagang. Iya, Kali berapa pedagang? kali 10 pedagang. 5 Itu sampai 10. yang mintanya itu loh. Jadi kalau di pasar itu ada 1.000 pedagang dikali 5.000 kan gitu. Iya, tapi memang metodenya mereka 10 orang 10 preman dari beberapa orang gitu, beberapa pedagang gitu. Jadi memang ini seperti TSM, terstruktur, sistematis dan masif, dugaan kami. Oke. Gitu loh. Klien Anda itu disangka melakukan pengeroyokan. Betul. Pasal 170 KUHP. Anda bisa ceritakan lebih lengkap? Nah, ini yang memang teman-teman di tim pembela Ujang yang merasa janggal, kenapa di dalam dakwaannya itu muncul di pasal 315-nya terkait dengan penganiayaan. Artinya ada 2 pasal yang memang dimasukkan di dalam dakwaan ini, sehingga kami mencurigai bahwa kenapa pada saat itu dimasukkan 170 tetapi 351-nya tidak. Ya kan? Tetapi ini muncul. Ini yang menurut kami adanya kejanggalan. Kalaupun memang pengeroyokan 170 yang dilakukan bersama-sama, melakukan kekerasan bersama-sama, seharusnya korbannya lebih dari 1. Apalagi pelakunya harus lebih dari 1. Apalagi ini korbannya kan lebih dari 1. Ini kan ada logika yang menurut kami agak terbalik. Pelakunya yang diduga pengeroyokan 1, korbannya yang diduga korban tersebut 2. Ini kan ada hal yang berbeda, meskipun polisi menyatakan DPO oleh beberapa orang. Tapi kan ini 3 bulan. Sekelas kepolisian yang sudah modern hari ini menetapkan orang sampai DPO atas dugaan 170 tersebut tidak ditemukan sampai hari. Jadi yang janggal menurut kami prosesnya. Pasal 170 ayat 2 itu tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun atas 5 tahun. Di atas 5 tahun penjara. Kemudian ya, kalau kita bacakan di sini ya. Betul, 351. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Itu isi atau bunyi pasal 170 KUHP. Nah, kalau pasal 351 ayat 1 disebutkan bunyinya kayak seperti ini. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Pasal 2, jika perbuatan itu menjadikan luka berat, tersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Nah, jadi pasal 170 itu adalah pasal pengeroyokan. Pasal 351 itu adalah pasal penganiayaan. Nah, tadi Kang Dadai sudah menyebutkan kalau pasal 170 itu pengeroyokan, tersangka yang lain mana? Kenapa baru
Pak Ujang yang ditetapkan sebagai Tersangka. tersangka. Sementara yang dikeroyok Lebih dari satu. 2 orang, lebih dari 1. Jadi ya mungkin apa namanya ya, tadi kata keluarganya Pak Ujang itu, ini logika terbalik. Kenapa pengeroyok 1 orang sementara korban 2 orang? Ini terbalik. Langkah berikutnya seperti apa dari tim pengacara ini? Kalau dari tim pengacara, kita tinggal nunggu putusan sela di hari Kamis tanggal 28. 28. Kita sudah mengajukan kemarin eksepsi dari atas dakwaan JPU. Semoga aja di bulan penuh barokah ini hakim melihat menerima eksepsi kami dan melihat bahwa kasus ini ada kejanggalan dan kasus ini melukai hati masyarakat yang memang sedang melawan kezoliman. Ya, Kejahatan yang ada ada 2 hal yang harus sampaikan. Oke. Ini kan banyak dikomentari di orang, termasuk juga sudah ada pernyataan dari kepolisian, dari ketua DPRD juga ada, dari wali kota Bogor juga ada. Yuk kita simak dulu Boleh. pernyataannya wali kota Bogor, Pak Arya Sugiarto. Pada Presiden itu kita pastikan tidak sesuai dengan kasus yang sebetulnya terjadi. Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, pemerintah kota melihat kepolisian sudah melakukan proses hukum ini tepat, semua sesuai dengan aturan. Yang ketiga, tidak boleh ada yang di atas hukum di Kota Bogor ini. Kasus kemarin menunjukkan kepada kita persoalan terjadi ya ketika ada yang berani untuk melawan aturan gitu. Ya. Jadi ya kalau mau berdagang boleh, tapi sesuai tempatnya. Kita sudah siapkan di dalam pasar. Terkait dengan pungli, Kominfo tidak usah diragukan. Ya, tapi kami minta semua memahami kasus ini sesuai dengan konteksnya. Bahwa terjadi fenomena pungli mungkin saja di mana-mana ada. Tapi laporkan kepada kami, kita akan tindak. Kita sudah simak pernyataannya Pak Wali Kota, dan intinya Pak Wali Kota Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa kasus ini sudah ditangani sesuai dengan prosedur. Ya. Menurut Anda gimana? Yang pertama harus kami sampaikan bahwa Pak Wali yang sebetulnya menyalahi prosedur. Kenapa saya sampaikan menyalahi prosedur? Pak Wali bukan pada ranahnya mengomentari persoalan hukum yang sedang prosesnya berjalan. Kalau saya simak di beberapa media, Pak Wali kan hanya ingin menyampaikan terkait dengan kondisi pasar atau kebersihan pasar. Tetapi sampai akhir statementnya tidak ada tuh menyampaikan terkait dengan kebersihan pasarnya. Lebih kepada mengomentari substansi persoalan hukumnya. Pertanyaan saya, apakah Pak Wali pernah baca berkasnya perkara Ujang? Berkas yang tebalnya hampir ratusan halaman, apakah pernah baca? Artinya, Pak Wali juga jangan lantas langsung menyimpulkan persoalan ini terkait dengan proseduralnya. Kan begitu. Kenapa kita sampaikan persoalan ini ke Propam dan lain sebagainya, supaya juga kita mendapatkan keadilan terkait dengan proseduralnya. Gitu. Walaupun prapit kami kemarin tidak diterima oleh majelis, tapi kami kan masih punya upaya hukum, yaitu apa? Salah satu pengadilan negeri. Kalau misalkan upaya hukum pengadilan negeri tidak berhasil, kita juga akan berupaya hukum banding. Ada kasasi, dan kami akan perjuangkan ini. Dan Anda kalah di pra-peradilan. Betul. Kita kalah di pra-peradilan yang sebetulnya kita juga sudah menyampaikan data dan fakta prosesnya tersebut. Makanya perjuangan kami ya terkait dengan pembuktian nanti di dalam persidangan. Laporan Anda ke Propam sudah diproses? Hasilnya? Kita tidak tahu. Propam hari ini informasinya akan melaksanakan terkait dengan dugaan kesalahan prosedur tersebut. Nah, ini kan udah jadi perhatian Pak Jokowi nih. Betul. Karena ya keluarganya kan merengek-rengek minta bantuan, minta tolong ke Jokowi supaya pamannya itu dibebaskan. Apa yang Anda harapkan dari? Ya, ini qadarullah di bulan Ramadan bahwa klien kami, keluarganya Ujang itu bertemu langsung dengan Pak Jokowi dan menyampaikan keluh kesahnya atas adanya dugaan akses hukum yang tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang pertama.
Yang kedua, harapan kami melalui podcast di Pojok Satu ini, harapan kami majelis hakim nantinya bisa mengadili seadil-adilnya, bukan hanya berdasarkan versi pihak, tetapi lebih kepada melihat secara komprehensif dan filosofis serta sosiologis hukum yang ada di masyarakat. Harapan kami di situ, karena harus melihat juga kausalitas dari persoalan ini. Tidak hanya bicara terkait akibat dari pemukulan, walaupun pemukulan itu juga masih absurd. Ya. Itu kami kita tim pembela Ujang bisa membuktikan di pengadilan nanti bahwa klien kami tidak bersalah. Tapi lagi-lagi hakim yang punya kewenangan untuk memutuskan. Anda pengacara PKL, katanya Anda tidak dibayar, benar nggak sih? Ya, sampai hari ini kita tidak pernah menerima dan tidak mau menerima uang sepeser pun. Kenapa Anda mau membela mereka? Yang pertama yang harus kita bela adalah terkait dengan kezoliman. Ini masyarakat kecil, masyarakat bawah yang punya hak sama di mata hukum. Equality before the law itu harus sebagai kami officium nobile, profesi mulia ini harus kita utamakan. Oh, luar biasa. Dan alhamdulillah mungkin ada rezeki lain dari doa-doa orang-orang yang memang kita bantu. Dan kita harus percaya itu. Saya sejak mahasiswa juga pemerhati sosial, saya aktivis mahasiswa, dan ini terus akan saya perjuangkan hak-hak masyarakat yang terzolimi. Baik, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Kang Ahmad Hidayatullah, panggilan akrabnya Kang Dadai. Tadi juga sudah berbincang dengan keluarga Ujang Sarjana, dua keponakannya penjual buah juga sekaligus mahasiswa. Dia bisa membagi waktunya kapan kuliah, kapan berjualan buah. Ini saya pikir keluarga Ujang Sarjana ini cukup luar biasa. Mereka bekerja keras untuk menghidupi keluarga mereka, dan anak-anaknya ini juga bekerja sambil kuliah. Jadi ya apa yang mereka dapat dari jualan itu dipakai untuk menutupi. Ini inspirasi yang cukup bagus bagi siapapun, termasuk generasi saat ini. Demikian, sampai ketemu minggu depan di hari yang sama dan waktu yang sama. Kita akan bahas terbaru seputar peristiwa aktual yang ada.